Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak semuanya, sebenarnya saya bingung juga nih. Saya ngapain tadi main sapi-sapian? Tapi karena saya takut nggak dikasih sarapan sama Pak Ian, ya saya ikut. Nah, ini yang seriusnya nih Pak ya. Ya usah. Tadi yang mainan itu Pak. Ini yang seriusnya bahwa kita dalam memilih teman, memilih orang yang interaksi dengan kita, itu harus orang yang memang bisa dipercaya. Karena dia akan membawa kita ke tempat yang dianggap kita adalah tempat yang bisa menyelamatkan kita, tempat yang selamat. Makanya kita sudah mempunyai teman yang bisa dipercaya, kita ikuti. Dan sebagai orang yang yang diajak sama teman kita yang membimbing kita tadi, dia harus mengingatkan saya misalkan. Saya, kamu harus ke kanan, harus ke kiri. Dan itulah teman. Gunanya teman itu untuk membuat kita menjadi orang yang selamat. Yeah. Dan gitu sama-sama lah kita semua ingin selamat. Seperti itu kurang lebihnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari dua kegiatan tadi, saya yang terakhir itu permainannya adalah pertama, saya menyimpulkan satu, disitulah makna ihsan. Ya, makna ihsan. Allah sudah berikan guidance. Tadi juga partner kita memberikan guidance. Tinggal kita ikuti. Kita tadi ditutup mata. Ya ihsan di situ. Kalaupun kita tidak bisa melihat, tetapi ada guidance yang diberikan, maka ikuti. Insya Allah selamat. Kedua, begitulah saudara kita yang buta. Kita bisa mendalami bagaimana kondisi teman-teman kita yang diberikan ujian. Tetapi di situ penuh konsentrasi, fokus, dan disitulah ternyata orang buta itu gampang untuk menghafal Al-Quran karena dia tidak terbayang di luarnya, karena dia akan fokus di situ. Ya. Dan yang terakhir, saat kita tutup mata, gelap kan? Begitulah kehidupan saya kalau tidak ada bapak-bapak. Silakan Pak Endro. Pak Endro, mana Pak Endro? Pak Endro. Iya Pak Endro. Gimana Pak Endro? Semuanya berkomentar boleh. Ya. Dalam suatu hal tidak semuanya kita tahu. Allah. Jadi kita harus mengikuti apa yang membimbing kita biar supaya hasilnya. Yang membimbing kita ya Pak ya, itu di garis bawah ya Pak. Gitu. Ya betul, bagus. Semuanya harus berkomentar, punya penilaian, punya pengalaman. Saat ditutup itu gelap. Ya, gelap gulita Pak ya. Gelap, harus bisa membedakan mana instruksi yang benar dari mana gitu. Nah, itu cocok. Yang memberikan instruksi juga harus sepaham dengan yang dikasih instruksi. Gitu. Kalau lurus, yang kiri ke kiri, yang kanan kanan. Nah, dari saya itu aja. Alhamdulillah. Instruksi itu yang harus kita turuti. Diulang Pak, diulang. Selama kita tidak melihat, kan mata kita tertutup. Ya. Kita tidak bisa melihat apa-apa di sekitar kita. Di depan kita pun kita tidak bisa melihat. Nah, kita mengikuti instruksi. Jalani instruksi itu. Jangan melenceng dari instruksi. Kalau mau selamat. Dengerin tuh. Dengerin tuh. Dengerin dulu. Cukup Pak. Cukup. Jadi begitu. Jadi ikuti instruksi saja. Selama kita ikuti instruksi, insya Allah kita aman. Sabar Pak. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita melanjuti dari kata-kata Pak Iwan. Gimana Pak? Dengan mata ditutup, kita harus berkonsentrasi. Artinya kita fokus gitu. Begitu juga dalam menghadapi ketua DKM yang baru. Kita harus mengikuti instruksi DKM gitu. Pampersnya udah diganti belum? Udah Pak. Gitu. Ya. Itu aja sih. Oke. Cukup. Siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, untuk komen terkait untuk kegiatan kita pagi hari ini games, puji syukur semua sudah menyampaikan ada mengenai leadership, follower, kemudian karakteristik sabar, istiqomah, kemudian jujur, amanah, semua sudah sampaikan.
Kalau dari saya sendiri, kita dalam kehidupan implikasinya dalam game ini adalah sebetulnya kita semua bisa melihat sesuatu hal yang sifatnya kelebihan atau kekurangan. Tapi dalam kondisi ini harus ada pengendalian diri. Ketika kita sudah tahu hal-hal yang ada kekurangannya, ada kelebihan, sesuatu hal kita kendalikan karena ada yang menuntun tadi. Ataupun sebenarnya kita bisa melihat tetapi nyatanya kita blind spot terhadap hal-hal yang kita tidak ketahui. Nah itu juga kita harus menunggu arahan, tadi sudah banyak teman-teman sampaikan petunjuk, pedoman dan juga keputusan-keputusan yang ada. Begitu pula orang yang menjadi partner kita, sebetulnya mereka juga bisa melihat tetapi ada hal yang tidak terlihat di sisi mereka. Jadi dua kondisi itu adalah blind spotnya. Untuk itu maka keduanya perlu pengendalian diri kita itu untuk menyampaikan, mengutarakan, mengeksekusi apa yang sudah ada semua ini. Intinya kita tadi saling bersinergi, berkolaborasi, kemudian juga saling watawasaw bil haq watawasaw bil sabr. Jadi itu aja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlunya pedoman hidup. Nah, kan gitu kan. Kalau nggak punya pedoman, wah kemana-mana tuh, nggak hidup itu kan. Ya, yang kan namanya hidup itu harus kuat, lama, makan gitu kan. Dan percaya pada pedoman itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah tadi permainannya luar biasa ya menurut saya, dari ice breaking Pak RW, terus tadi acara ditutup. Kalau menurut saya itu peran kita bisa menjadi leader dan bisa menjadi follower. Ketika kita jadi leader itu harus banyakin sabar. Jangan sampai ketika kita mengajak follower itu jalan lambat, ya kita ikutin pelan-pelan aja sampai. Dan terpenting lagi adalah istiqomah. Jangan sampai saking nggak sabarnya, dilepas tuh. Tadi dilepas dan tidak sampai finish. Nah terakhir itu harus sampai finish. Kita itu sabar. Kedua, percaya sama yang diarahkan. Contohnya ya kemarin saya, Pak Ayah dengan Pak Wildan ingin mau menunya sate. Ketika sate itu maunya satu utuh, tapi ketika ketua DKM satu porsi aja gitu, per porsi, ya udah kita tatin, ikutin. Nah yang penting tadi sabar, taat ya sama pimpinan. Dan kalau tadi ada perdebatan, kembali lagi berujung pada pemimpin. Kita pemimpin itu banyak dosanya, banyak pahalanya. Ketika beliau memimpin kita dengan baik, insya Allah pahalanya banyak. Nah, terpenting lagi ada tadi kalau ada batas, kalau nggak benar bagaimana? Kita harus mentaati hasil musyawarah. Insya Allah hasil syura itu lebih baik daripada walaupun benar tapi nggak hasil musyawarah, itu menurut saya kurang ihsan, kurang baik. Jadi harus apa? Kompak dan taat sama pemimpin. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya mengambil hikmah ada dua hal dari acara game tadi. Bagaimana tadi yang pertama saya dikasih kesempatan untuk memimpin rekan saya Pak Iwan, bahwa sebagai pemimpin harus memberikan kenyamanan, keselamatan, dan kemudahan untuk perjalanan itu. Jadi ternyata kehidupan itu tadi bergulir, kata Pak RW benar, kadang pemimpin, kadang sebagai yang dipimpin. Nah disitulah peran pada saat kita yang lebih tahu, kita memberikan arahan pada yang belum tahu. Dan pada kesempatan kedua menjadi yang dipimpin, kita sebagai orang yang tidak banyak tahu tapi pengen aktif dan pengen kontribusi. Nah di situ kita nurut apa yang teman kita yang lebih tahu, karena posisi di gelap hanya teman kita yang melihat acara. Padahal dari keyakinan pribadi, ego sendiri
ngeliatnya benar jalan lurus gitu. Tapi kok menceng gitu katanya belok kanan. Perasaan, nah itu kita akhirnya merasakan dan mengikuti instruksi itu karena tadi mungkin bergulir yang tadi yang kita pimpin, kita berikan keselamatan, ternyata beliau juga memberikan keselamatan pada kita yang belum tidak tahu. Nah itu adalah dua hal yang luar biasa kita belajar di pagi ini. Oke, salam sukses. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama kita bisa merasakan ya ketika mata ditutup tentunya ada hal yang harus kita syukuri, di mana kita di karunia Allah Subhanahu wa taala bisa melihat dengan sempurna. Itu sebuah karunia yang begitu luar biasa ya. Bagaimana kita mensyukuri ketika kita bisa melihat dan kita merasakan ternyata kalau gelap itu seperti ini ya. Lama-lama ada perasaan takut juga ya. Ada kebayang juga nanti di alam kubur mungkin begitu gelapnya luar biasa. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, jadi sebelum mata ditutup dikaitkan dengan DKM ya. Dalam sebuah organisasi kita beradu argumen itu biasa, ya berbeda pendapat itu biasa, gitu ya. Tapi ketika sudah menjadi perumusan, sudah menjadi kata mufakat, sudah menjadi sebuah keputusan, ya udah harus ngikutin saja, dijalankan. Artinya apa? Komandonya ada di ketua, kita itu pelaksana, ya kita laksanakan saja, walaupun itu tidak sesuai dengan usul kita waktu rapat ya. Jadi waktu raker ataupun diskusi itu diharapkan justru ada perdebatan di situ supaya apa? Supaya menghasilkan sesuatu yang terbaik. Nah, ketika sudah ditutup matanya, itu saya mengibaratkan bahwa itu sudah terjadi keputusan sehingga langkah majunya di satu komando oleh Bapak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebetulnya menarik ke acara sebelum ke acara utama saya bikin ice breaking itu juga sebetulnya berkesinambungan di dalam satu komunitas, di dalam satu kelompok masyarakat. Ketika kita disuruh memilih, tadi kelihatan kan ketika tukang beca, wah saling milih kelompoknya mana nih. Pendayung memilih lagi 5. Tapi nggak peduli tuh, yang nggak itu, didorong-dorong sana. Gitu. Dan terakhir saya suruh untuk tukang ojek. Ya. Nah, ketika tukang ojek itu adalah untuk 2 orang, dia memilih yang dipercaya orang untuk memimpin itu siapa, sehingga dia memilih, oke, ini pilihan saya. Nah, kemudian masuk ke game utama, mata kita ditutup. Dalam kehidupan juga sama, bahwa kita menghadapi kehidupan yang gelap. Tapi dalam suatu kehidupan selalu ada leader. Kita pilih leadernya. Silakan Pak Rohiman jadi leader. Saya yang dituntun. Ketika saya sudah dituntun sama Pak Rohiman, oh seperti itu, belajar leader. Dan roda berputar. Leadership itu kemudian berganti. Yang sudah jadi pemimpin, jadi anggota, dan dia ngikutin juga dengan legowo, ngikutin apa yang dikatakan oleh pemimpin, yaitu yang namanya samina wa atona. Dan alhamdulillah semuanya sukses ketika kita mempercayakan kepada pemimpin tersebut. Demikian, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 2 hal yang mau saya sampaikan terkait dengan permainan pada pagi hari ini. Kaitannya saya korelasikan yang pertama dengan kehidupan kita secara umum, bahwa seperti layaknya agama Islam, kehidupan kita sebelum datang agama Islam itu gelap, gitu kan. Sehingga dengan keberadaan Islam, insya Allah Islam akan membawa kita kepada jalan yang benar menuju ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, korelasinya terhadap organisasi, bahwa organisasi itu ada pemimpin dan ada yang dipimpin, sehingga idealnya adabnya dalam berorganisasi, seorang pemimpin mampu menjalankan amanah, menggunakan instruksi-instruksinya dengan baik agar yang dipimpinnya bisa menuju ke objektif goals dan tujuan dari organisasi itu. Sehingga kalau kita korelasikan dengan DKM Kuba, mari kita sama-sama jalankan program-program dari DKM Kuba, terutama dari Ketua DKM, agar masjid kita tambah makmur. Amin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin dari sisi pemuda ya,
Jadi pandangan itu gelap memang. Nah itu butuh arahan dari orang tua. Dan yang kedua, ya. Tadi saya berpasangan sama Pak Jayu. Terus yang kedua, begitupun orang tua bisa mendengarkan kata hati dari pemuda. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.